Disiarkan dari Bandung dan Pamulang bersama saya Wiranegara, inilah Egerpods. Biasanya ada penontonnya tapi sekarang gini aja pakai heboh sendiri. Mantap. Dan kali ini saya ditemani oleh JS Khairen. Ini dipanggilnya siapa Pak? Biar enak. Dipanggilnya Khairen juga boleh. Khairen. Ya. Khairen. Dan di sini kita akan berbincang-bincang perkara banyak hal, terutama terkait dunia penulisan, petualangan dan hal-hal lain lah yang entah apa, pokoknya udah simak aja terus. Dan kita langsung saja menuju ke sebuah opening dari basa-basi hal-hal semacam ini, yaitu apa kabar Bapak JS Khairen? Kabar-kabari. Ya, sebuah basa-basi agar seakan-akan ini ya kayak belum direncanakan, ya kan? Seakan-akan tuh ini tuh baru tiba-tiba kita nyalain Zoom terus kita langsung ngobrol gitu. Jadi wah gimana kabarnya gitu-gitu. Sehat ya Pak ya? Sehat Pak Wira, sehat. Pak, aman. Pandemi apa kabar nih Pak? Ya 7 bulan di rumah bos. Bener-bener di rumah? Bener-bener di rumah, karena kita di kantor tuh kebijakannya sampai Januari. Terus ya banyak hal tertunda lah. Apa aja Pak? Dikit-dikit lah, tipis-tipis. Apa aja nih yang tertunda? Ya ada sepupu nikah nggak bisa datang. Ada teman yang nikah nggak bisa datang. Kalau soal buku sih kayak mesti ada riset ke pulau kecil di Sulawesi gitu, jadi nggak bisa gitu. Ya gimana kan? Oh itu berarti salah satu hal besar yang harus tertunda gara-gara pandemi? Ya riset itu. Riset jadi, itu ya? Nah, tahun ini 2020 bulan Maret nerbitin buku action judulnya Melangkah, cerita tentang petualangan anak-anak muda di Sumba gitu. Mereka ya pokoknya di Sumba lah. Nah bulan itu rencananya di Pulau Luwuk Banggai, Sulawesi. Ya, terpaksa tidak jadi itu dulu. Sepertinya semua orang di tahun ini harus diajarkan untuk bersabar ya. Sepertinya gitu. Yang katanya sampai kapan akhirnya sepertinya sampai akhir tahun. Mungkin bisa lebih. Bisa lebih. Jadi kita gak pernah tahu. Dan Pak JS Khairen ini bisa dikenal sebagai penulis ya Pak ya? Yeah. Atau lebih ingin disapa sebagai apa? Sebagai apa ya? Kreator gitu. Hari ini kan gitu-gitu tuh. Sebagai penulis, sebagai teman boleh. Influencer gitu-gitu kan ada kan. Gitu-gitu. Akhirnya pakai engagement. Iya, begitu. Tidak ya, penulis saja ya. Karena hari ini kita akan membedah tentang sebuah penulisan. Jadi bisa diceritakan tentang Pak Khairen ini awal mulanya bagaimana menjadi seorang penulis? Apakah cita-cita dari kecil kah atau bagaimana lah pokoknya. Silakan Pak. Awal mula. Oke. Jadi saya di Pakuan. Jadi dari kecil udah hidup dengan ketik-ketikan, tulis bikin buku. Cuma bapak tuh lebih bikin buku yang tentang ilmu pengetahuan, misalnya tentang biografi atau sekali-sekali kumpulan cerpen, sekali-sekali lomba lah dia segala macam. Tapi belum pernah mau jadi penulis tuh. Oh pas kecil belum ada? Belum. Tapi udah baca-baca ya? Baca-baca kayak anak kecil pada umumnya kan baca buku ya, itu rutin. Sekali sebulan diajak ke Gramedia. Nah, terus waktu kecil pernah juga ikut sekolah menulis gitu. Sekolah menulis yang ngajar tuh bokap sama temennya. Itu SD? SMP? SD ya? Cuma saya nggak ikutan di kelasnya bokap. Saya ikut di kelas yang temennya yang lain. Ya kali kan malu gitu. Oh iya benar. Iya benar. Sama sih. Nah, terus nggak ada lagi sampai SMP, SMA, kuliah ya. Kalau nulis ya nulis ketika pengen aja ya, benar-benar kayak sekali setahun, sekali 3 tahun ya suka-suka aja gitu. Nah, kemudian waktu kuliah ikut organisasi ya jurnalistik ilmuwan di kampus saya waktu itu namanya Ekonomika. Nah, seperti yang tadi diceritain sebelum kita sempat tag ini, tokoh yang ada di novel pertama saya itu
adalah seorang office boy yang Office boy. di UI. Iya, jadi dari Tahun berapa itu Pak? Tahun berapa? Terbitnya 2013. Oke, 2013. Nah, jadi office boy ini namanya Mas Karno. Nah, beliau dari zaman muda, dari zaman Bu Sri Mulyani masih pakai sendal, masih minum es krim kenyot datang ke kampus gitu. Sampai zamannya Pak Faisal Basri, zamannya saya, bahkan zamannya Terelie juga gitu. Di organisasi itu, itu yang jadi office boy-nya, yang bersihin ruangan, yang bikinin kita teh hangat pagi-pagi. Nah, namanya wartawan kampus, berarti kan kita kadang juga ngajak beliau riset, ngajak beliau jalan-jalan. Nah, ternyata lama-lama nih sosok Mas Karno ini jadi kayak Dumbledore-nya di organisasi kita. Tak tergantikan ya. Gantian kayak Sir Alex Ferguson-nya. Aduh, bertahun-tahun bareng ya. Terus kemudian beliau meninggal gitu. Ya. Dan wah, kalau gua nggak teruskan cerita ini ke junior nanti gitu, gimana ya? Apakah akan ada orang yang terus menjaga nilai-nilainya Mas Karno? Karena tuliskanlah niat awalnya itu cuma buat anak-anak organisasi itu, buat adik-adik setelah. Tapi akhirnya long story short, naskahnya sampai di Gramedia. Wow. Dan kemudian diterbitkan sama Gramedia 2013, terus 2014 diterbitkan lagi novel kedua, dan sampai kemarin bulan September itu novel ke-12. Begitu kalau awal-awal menulis. Panjang ya Pak. Berarti awal-awal cita-cita itu dulunya sebagai Nggak ada. Jadi apa? Kalau dulu bocah gitu pengen jadi apa? Waktu bocah pengen jadi pilot. Tapi pas udah remaja gitu, pas udah kuliah, ya kemana hidup mengalir aja lah kan. Kuliahnya di ekonomi ya, manajemen FI lagi. Paling enggak ekspektasi orang tua tuh paling enggak BUMN gitu. Oh iya benar. Gitu. Nama besar kampus lagi ya. Nilai juga nggak jelek-jelek amat gitu. Bagus juga gitu, cuma ya oke lah gitu. Tapi ya udah, sepertinya callingnya nulis gitu, yang bisa bikin happy tanpa hitung-hitungan gitu. Oh iya benar. Berarti ada inspirasi buku-buku favorit, tokoh-tokoh penulisan gitu-gitu nggak yang menemani sepanjang perjalanan hidup sampai sekarang? Oh banyak banget. Nih di situ ada bukunya Wiranegara. Alah, apa banget. Yang dari kecil lah Pak, yang pas bocah nih kan selalu ada yang kayak, ya ampun bagus banget gitu. Kalau saya dulu tuh Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Paruk. Ronggeng Dukuh Paruk tuh bagiku wow, fenomenal gitu. Jadi makanya seru aja gitu, seru karena dia kan ngomongin tentang tempe bongkrek gitu kan, ngomongin tentang nari-nari di wilayah-wilayah Banyumas gitu-gitu, jadinya seru gitu kan. Nah, si Anda ini ada nggak yang wow gitu? Ada. Kalau dari anak-anak, mulai dari komik sampai novel tuh ada. Komik itu Dragon Ball tuh. Dragon Ball. 1-42 tuh hafal isinya. Kalau cerita-cerita novel sastra Indonesia itu A.A. Nafis. Oh, A.A. Nafis. Yang pertama banget tuh adalah buku cerita rakyat. Oh. Cerita rakyat. Tapi habis itu jadi baca, dan kebetulan ayah kenal sama A.A. Nafis. Pernah diajak main ke sana. Terus mulailah kenal kayak harimau-harimau, Mukhtar Lubis. Karya-karya pop juga mulai kenal. Waktu itu kayak semua anak seusia kita atau seangkatan kita ya, kayaknya yang mulai menggemari novel itu ketika era Laskar Pelangi ya. Iya, Andrea Hirata, betul sekali. Seru ya. Nah, dia membawa sastra jenis baru gitu. Oh, oke gitu. Ternyata bisa gini gitu. Bisa gini. Nah, makin senang baca. Sempat gimana ya? Sempat nggak baca tuh SMA kelas 3
kita persiapan UN gitu. Waduh, yang biasanya orang-orang pada putus ya di situ ya. Mau fokus UN gitu. Kan udah dicopot ya sama Mas Menteri ya. Iya, udah nggak ada alasan putus karena UN ya. Gak ada. Terus akhirnya mandek di itu kelas 3, terus mulai baca-baca lagi pas kuliah. Kuliah tuh kayak karena merantau bebas kan kehidupan malam ya, enggak deh. Tapi baca buku ya kayak sesuatu yang udah ngalir aja, maksudnya bukan lagi dianggap kebutuhan, bukan lagi dianggap kemewahan, tapi kayak udah ngalir aja. Udah bagian dari hidup gitu-gitu. Apakah membaca buku-buku khas mahasiswa yang sering dibahas pas nongkrong, Das Kapital yang gitu-gitu lah Pak, kiri-kiri manja? Kalau FUI kan kampusnya neolib ya. Ini bacanya Why Nation Fails, gitu-gitu bacaan neolib. Ya, bacaan kiri ikut membaca, cuma nggak sampai ke tahap kajian yang. Nggak sampai dakik ya gitu ya. Kalau buku-buku dalam tanda kutip neolib itu bahkan kita ada diskusinya gitu. Ya mau gimana kan memang di kampus. Ya khas Pak, khas tongkrongan gitu kan. Kayak setiap orang yang kuliah dan nongkrong di kampus kayaknya mengalami deh fase-fase kayak gitu. Ya. Sampai akhirnya kembali pada bacaan yang disukai, ya kan? Bacaan adalah bagaimana berternak lele. Nah betul, bagus. Berarti genre favorit tuh sebenarnya apa? Yang favorit banget, yang secara pustaka nih paling banyak koleksinya? Secara pustaka paling banyak koleksinya itu, dan bukan berharap lagi, dan memang sedang membuat kerangka besarnya itu genre fantasi. Oh fantasi. Jadi petualangan gitu-gitu ya? Nggak harus selalu petualangan. Tapi yang penting fantasi itu. Fantasi bisa dystopian. 1986-nya George Orwell. Itu yang pop kayak Hunger Games. Gitu. Oke. Berarti binatang-binatang mitos, legenda gitu juga? Mungkin itu bagian kecilnya. Bagian. Kayak Harry Potter itu kan juga fantasi. Fantasi. Kayak Lord of the Rings itu juga fantasi. Cuma ada anggapan di penerbit Indonesia khususnya, kalau Indonesia itu menulis fantasi itu pertama nggak ada yang baca karena mereka nggak percaya. Nah, kenapa di sekarang ini ya terbitkannya buku-buku yang cukup umum dulu genrenya, meskipun sebetulnya setelah dibaca nggak umum juga gitu. Nanti once udah ready pembaca loyalnya udah besar, ready ngeluarin fantasi. Oke, berarti sudah mempersiapkan kerangkanya. Bahkan punya satu lemari khusus tuh isinya kerangka fantasi. Gokil. Sekarang cerita bagaimana, kan bacaan banyak, buku juga sekarang akhirnya banyak gitu. Nah awal mulanya disenggol penerbit dan akhirnya bisa menerbitkan buku, itu gimana? Pengajuankah, ditawarikah, atau? Ya. Nah, awalnya yang Mas Karno tadi, itu diajukan sama temen gitu. Tapi tahu nggak? Anda tahu nggak? Oh tahu, kirain tiba-tiba. Diajukan, tapi nggak lolos gitu karena itu lomba gitu. Atau mungkin emang nggak bagus atau nggak bagus sih pasti. Terus dibiarin dulu gitu. Kayak setahun, kayak udah mau lulus, kayak udah dibiarin. Ada satu momen ya kenal aja gitu sama penerbit dan langsung Gramedia gitu nih. Naskah ceritanya kayak gini. Mau nggak terbitin? Oke, kita kabarin ya segera. Terus udah di email kayaknya kami tertarik menerbitkan ini dengan sedikit revisi bla bla bla. Udah terbit. Wow. Tapi kan ada proses menunggu, ada proses pengajuan apa ini itu kan sebelum itu, iya kan? Tidak ada. Cuma kalau ditanya, kalau kebanyakan kan yang kita dengar di YouTube, yang kita baca di adalah penulis itu di awal-awal ditolak
oleh banyak penerbit. Nah saya tuh nggak ngerasain yang itu, cuma ngerasainnya justru di tengah ke sekarangnya yang berat gitu. Maksudnya di awal-awal tuh kan enteng aja gitu, enak, langsung diminta buku kedua gitu. Wah. Dan buku kedua itu waktu itu sampai kayak sebulan setelah itu cetak kedua. Bahkan sampai dibaca, dapat testimoni dari kayak Kak Dian Sastro ya. Dari Pak Yusuf Kalla, macam-macam. Tapi nggak bergerak gitu. Akhirnya setelah cetakan kedua nggak bergerak lagi. Nggak tahu apakah karena lagi sibuk skripsian sehingga penulisnya nggak sempat promo, nggak punya medsos juga waktu itu. Maksudnya punya, cuma ya kayak nggak punya gitu. Iya. Terus buku ketiga keempat lulus tuh, buku ketiga keempat itu diterbitkan di penerbit lain, cerita yang judulnya 30 paspor di kelas sang profesor. Nah itu mulai bagus sampai cetakan kesekian 6-7 kalau nggak salah. Tapi kayak turun lagi, kayak aduh gimana ya gitu. Buku ke-5, 6, 7 nggak works juga kayak buku pertama kedua. Bukannya nggak works banget, tapi kayak ya 2 minggu 3 minggu udah dioper ke belakang. Oke. 8 setelah menikah, ini ngomong ke istri kan, ini kayaknya terakhir deh gue akan nulis gitu. Kalau misalnya ini mas fair, kayaknya ini bukan jalan hidup gitu. Ini kesenangan aja gitu. Nggak tahu gimana, akhirnya ya ikut segala macam, ikut kelasnya Raditya Dika waktu itu di Kemang, bergaul sama penulis-penulis novel, datang ke sutradara, bahkan ke Mas Riri Riza, bahkan sampai diajakin bikin film gitu. Diajakin bikin film, terus belajar 2 tahun. Oke. Gue tahu cerita ini bakal keren gitu. Jadi begitu datang ke penerbit dengan naskah yang baru, kalimat pertamanya bukan lagi saya punya naskah tentang ABC, enggak. Jeder, kalau lu nggak suka halaman pertamanya, lu buang ke tong sampah. Dan beneran, halaman pertama itu magnet banget. Jadi ketika bukunya terbit tuh saya bikin undang 20 orang, 30 orang untuk baca. Gimana reaksi kalian? Nah, salah satunya Kania tuh di YouTube. Silahkan baca halaman pertama, bab pertama, kayak oke, gitu. Ini akan sesuatu banget. Dan jadi kalau kita mendengar kisah di luar, penulis itu dari awal susah-susah, terus nggak diterima, ditolak. Kemudian baru ini. Kalau saya justru kebalikannya, di awal diterima, tapi turun, tapi akhirnya di buku 8 barulah terbuka sesuatu yang selama ini didoakan, diusahakan. Setelah sebuah perjalanan panjang ya. Tapi nggak kerasa ya pasti ya, melakukan hal yang disukai setelah kayak gitu ya, nggak kerasa kan, tiba-tiba udah berjalan sampai, berarti sekarang pengerjaan buku ke-12. Ke-13 ke-13 ya, buku ke-13. Dan Bapak JS Khairen ini adalah salah satu aktivis penulisan yang sangat ger di dunia maya. Ber sekali, sangat-sangat dar semua orang dihentak-hentak untuk anti pembajakan. Saya termasuk satu barisan dengan JS Khairen, tapi saya ingin tahu bagaimana Bapak JS Khairen ini sebenarnya menanggapi ini. Awalnya emosinya tuh gimana loh Pak? Saya punya emosi, tapi pelan Pak. Tapi Bapak JS Khairen ini der. Gimana nih Pak? Yang kan tumbuh dari 2013 nulis novel. Iya. Biasa aja gitu, maksudnya berapa tahun berarti? Dari 2013 ke 2019, 6 tahun. 6 tahun nulis novel. Sekalinya novel yang meledak banget, dibajak. Dulu taunya dari mana Pak dibajak tuh? Dari postingan orang ya? Dikirim pembaca. Terus ada juga yang suka nge-tag di Instagram. Bukunya palsu ya? Atau e-book. Nah itu dia, yang pas e-book itu yang kita mulai panik, yang mulai kita marah, itu kan marah banget. Itu kan e-book. Akhirnya saya cari itu, saya rekam. Kita semua marketplace. Yeah, all marketplace. Screenshot. Pura-pura beli awalnya. Datang, bukunya datang. Nomor orang yang disimpan.
datanya disimpan, ditelepon. Mas, saya yang beli buku ini pura-pura dulu awalnya gitu kan. Sambil direkam. Oke, kemudian nyalain video kamera. Saya jelaskan, Anda yang baca buku saya, bla. Udah nangis-nangis, minta maaf, segala macam. Kayak benar-benar saya minta dia untuk bikin materai surat pernyataan segala macam gitu. Kan kita belajar di ekonomi ya, kalau sebetulnya nggak bisa dihapuskan di dunia ini. Cuma bisa ditangani, bisa ditanggulangi. Bisa ditanggulangi, betul. Sama dengan mengubah perilaku kayak gini. Kalau saya ya, untuk sebagian besar orang saya baik-baik gitu, tapi untuk orang maling kayak gini nggak bisa. Itu Shopee, Marketplace, Tokopedia, apalagi Bukalapak, semua kayak nggak sampai 24 jam udah di take down sama mereka gara-gara kita warawiri. Bener. Dor pokoknya, gila. Sampai sekarang ya masih ya. Masih sekarang tuh lagi heboh film tuh kayaknya. Iya. Seni ini. Kesenian di negara ini nih suka ada-ada aja orang-orang nih. Seniman, sering ditutup mata. Bahkan saya baru tahu tentang ada akun yang sekarang sukanya nguploadin orang-orang yang suka bajak, ya kan? Itu dari JS Kairen, gokil memang. Itu perlu sih, karena eranya sekarang dunia maya, ya udah digituin gitu kan. Mereka nggak tahu sih mereka siapa, tapi kayaknya ya kayak Anonymous, V for Vendetta gitu. Iya betul. Jadi harapannya Pak sebenar-benarnya untuk para pekarya di Indonesia, terutama di bagian bidang penulisan, terkait maraknya hal-hal ngawur gini-gini tuh gimana sih Pak menurut Bapak nih? Sebenarnya pertama kita ciptakan pembaca loyal gitu. Oke. Pembaca loyal tuh mereka nggak akan beli bajakan. Siap. Tahu. Udah teredukasi ya, mana bajakan, mana enggak gitu ya. Ada nggak orang yang baca buku Mas Wira lebih dari satu, tapi dia baca-bajakan? Nggak mungkin. Kalau cuma baca satu buku, mungkin pernah bajakan. Baca 3 buku, itu nggak. Itu mereka loyal. Nah, cara membuat membaca loyal ya lewat cara berkomunikasi, memahami mereka. Yang kedua ya lewat kualitas produknya, kualitas tulisannya, kualitas ceritanya gitu. Orang dengan sesuatu yang begini, punya sepatu kita misalnya. Kalau sepatunya jelek, KW, sekali dipakai kena hujan rusak gitu. Jebol, iya. Jadi kualitas produknya dibagusin gitu. Jangan riset, Pak, BTW maaf ini kalau misalnya nanti ada bunyi kita ulang ngomongnya. Ini lagi ada es krim Leo. Aman. Kan kerekam juga kan suaranya kan? Iya kan? Iya, aman tenang aja. Natural. Nah, terus yang ketiga itu lewat mengakali di barangnya sendiri, di produknya. Mungkin di buku yang terakhir, yang buku ke-12 itu kita dengan penerbit cukup percaya diri buku itu sulit sekali. Oke. Karena ada sesuatu di dalam bukunya. Oke. Ubah dikit aja itu sulit dibaca gitu. Jadi nggak usah dibilang, pokoknya begitu orang baca bajakannya kesel gitu, jadi nggak bisa dibaca. Oh iya betul. Kalau di buku saya tuh gambar. Nah, gambar jadi, rusak pasti. Gambarnya rusak kalau dibaca. Gitu. Atau kalau mau lebih niat lagi, bisa pakai QR code misalnya. Jadi di bab terakhir. Oh iya. Untuk baca misalnya Mas Wira gitu. Sampean kan suka baca puisi. Jadi episode puisi ke-5 itu bisa kamu nikmati khusus bagi pemilik QR code ini gitu. Benar, itu susah juga. Oh berarti cara ya, ngakalin cara juga penting ya. Atau ya banyak cuma pembajakan ini memang perang kita semua dan harus dibikin malu sih mereka yang membajak. Jera tuh penting banget orang-orang kayak gini ya. Dari sekolah, kalau kita kan disuruh guru fotokopi, Mas Menteri kalau mendengarkan podcast ini bagus. Sekolah dipasang ya Mas Menteri, kita boleh fotokopi. Dulu di kampus saya, nih. Ada
ada pledoi, ada pledoi. Lu nggak apa-apa masuk kelasnya dia pakai sendal, nggak apa-apa, dia nggak akan marah. Tapi kalau lu ke kelasnya dia pakai buku bajakan, lu dapat nilai E 1 semester gitu. Jadi mending lu beli buku asli atau pinjem atau cari senior, tapi lu datang pakai sendal itu nggak apa-apa, daripada lu pakai baju bagus atau pakai sepatu keren tapi bukunya fotokopi gitu. Wah, diusir dari kelas gitu. Jadi menteri World Bank Mas Menteri ya. Memang perlu dukungan juga sih ya hal kayak gini ya. Emang dari ininya juga harusnya serem lah ini, udah bahasannya juga katanya mau membuat semua orang juga makin cinta terhadap buku gitu. Penulis-penulisnya aduh kacau. Tapi ya itu dia. Mungkin Mas Wira dulu ketika mau menulis buku pertama kali, nggak tahu apakah tahu pembajakan itu segininya dulu. Tahu? Nah, taunya itu dulu yang nggak sampai teknologi itu membuat merambat segila ini, Pak. Ngerti gak? Sekarang orang tahu pembajakan segila ini, banyak calon-calon wiranegara baru nggak berani. Iya benar, udah takut duluan, udah males. Makanya gue capek-capek, mending gue kerja, mending gue apply di mana, uang pasti tiap bulan. Daripada gue mengeluarkan investasi waktu, tenaga, imajinasi, energi untuk nulis yang nanti ujung-ujungnya dibajak. Itu dia. Serem lagi, pembajakannya nggak kelihatan lagi. Digital, share, WhatsApp ke WhatsApp. Kalau Menkominfo mau niat sebetulnya bisa aja sih. Iya sih. Kalau situs kesukaan Bung Wira di... Iya. Harus pakai VPN sekarang. Terus lanjut. Semoga dengan adanya ini, semoga ada kuping-kuping yang mendengar harapan-harapan terkait ini. Pembajakan udah mulai ngawur. Begitu. Biarlah semakin banyak penulisan dan semakin banyak karya-karya bagus yang tersebar di mana-mana. Sebenarnya ini kalau dari analisis ekonominya, kalau sedikit, jika pembajakan itu diseriusin untuk diberantas gitu, sebetulnya itu memberi keuntungan buat negara. Katakanlah satu buku yang versi legalnya terjual 20.000 eksemplar setahun. Buku bajakannya terjual bisa 50.000 eksemplar. Oh iya. Nah, 50.000 eksemplar itu karena dia underground ekonomi, dia tidak tercatat dalam penerimaan pajak gitu. Oh, betul sekali. Jadi, nah ketika serius nih, penerbit, pemerintah, ikutan juga penulis serius memecahkan masalah distribusi ini, maka penerimaannya 50.000 tadi bisa ke negara. Nah, selama ini kan beli buku itu kan harus ke toko buku, ke Gramedia, gedungnya mewah. Orang kelas menengah ke bawah agak kurang berani gitu. Benar, udah minder kayaknya. Nah, coba mungkin distribusinya dibikin lebih inklusif gitu. Nah, kalau distribusi inklusif, maka harga buku turun. Kedua, impor, kita kertas kan impor. Kalau subsidi, kertas jadi lebih turun lagi dengan harga makin murah, orang makin berani. Katakan taruh aja di Alfamart, di Indomaret gitu. Nah, ada lagi yang mau bajak gitu kalau harganya udah karena aksesnya juga gampang, didapatkan gampang dan harganya lebih murah. Jadi lebih merakyat ya. Iya juga sih. Apa alasan nggak serius menanggulangi pembajakan? Padahal itu pemasukan negara juga bisa besar sekali. Kita tulis 2 kali lagi dipajaki untuk PH ya. Betul sekali, selalu ada 2 email ya setiap kali ada penerimaan laporan. Emang Mas saya mau berbicara terlalu ini pun juga UU ITE. Saya kalau ngomong nyindir gitu cerita fiksi sekarang Pak. Oh iya. Punya cara sendiri ya. Jadi negara misalnya di nakal, negara kesatuan adat lawak nih sih ya. Oh iya, betul.
Dan salah satu hal yang tidak dihentikan, maksudnya terus menerus dilakukan oleh Jay Sairen adalah selalu menyuarakan ini di media sosial, entah apapun pembahasannya gitu. Jadi apa nih, bahas apa, ntar set ada gitu. Ntar apa set ada lah gitu, tipis gitu. Nah, bagi Jay Sairen itu sendiri, media sosial itu seperti apa sih Pak di mata Anda gitu? Katanya kan awal-awal buku belum efektif tuh Bapak bermain media sosial. Nah sekarang nih, untuk Anda ini. Ini sebagai penulis atau sebagai masyarakat umum? Sebagai penulis. Sebagai penulis, oke. Itu kayak media sosial itu kayak pisau sih, mata dua. Atau koin mata dua. Kalau kita berhasil berdamai gitu, kita berhasil melakukan celahnya, itu bisa jadi senjata yang bagus buat kita. Kalau enggak ya kita yang jadi kena tikam sendiri gitu. Iya juga ya. Kami dalam bentuk blunder atau tidak berhasil memasarkan karyanya gitu. Kadang kan ada termasuk penulis yang apaan sih sosial media gitu, tapi ya gimana gitu, ternyata orang gitu. Kalau karya kamu mau dibaca ditemukan orang, ya kamu pergilah ke tempat orang yang ada gitu. Kalau kamu hanya di pojokan sendiri, nggak ada yang lihat gitu. Berarti salah satunya biar ditemukan ya media sosial itu ya. Dulu 2015 mulai ngetik pakai mesin tik nih, sendirian gitu, diketawain orang, di apaan sih tuh orang, sekarang udah ada iPad juga dia masih nulis pakai mesin tik. Ya udahlah, jalan aja lah gitu. Kayak emang sempat minder juga, kayak kenapa sih emang kalau gua pakai mesin tik gua kalah gitu. Terus kenapa gitu. Tapi sekarang 2020 banyak penulis muda yang pakai mesin tik gitu. Keren. Dulu kayak sendirian di pojokan, nggak ada yang temenin. Nah sekarang mulai datang temennya Firsa Besari. Nah mulai datang gitu. Dulu aduh kayak sedih banget sendiri. Nah itu awal muasal kenyamanan memakai mesin tik itu dari mana Pak? Jadi kan saya tuh nggak pinter desain ya. Iya. Nggak pinter desain. Kalau oke, sosial media, gue harus bikin desain bagus. Biar orang suka gitu kan. Udah coba, aduh kok ini apa gitu, anak SD juga kayak lebih bagus. Tulis tangan, aduh trauma waktu SD kelas 3 pernah disuruh berdiri depan kelas sambil berdiri kaki. Beli nggak sama guru karena tulisan tangan kayak cakar ayam. Wah. Ya, apa ya gitu. Kalau buat tulis pakai printer, aduh kayaknya kayak shit posting banget gitu. Terus modelnya kayak gue harus beli mesin tik, ya udahlah gue jalan aja lah ke kemana gitu, ke pasar tradisional, ketemu mesin tik rusak gitu. Ini dulu bokap saya punya ini nih. Udah ini harus perbaiki, pasang tintanya aja, posting pertama kali, oke. Mungkin ini asik gitu, udah mungkin sampai hari ini gitu, dari 2015 itu 5 tahun baru suntik. Itu awal mulanya, nyari aja dulu ke pasar di Palmerah dulu. Sampai akhirnya sekarang berapa Pak koleksinya Pak? Aduh, ada yang nggak di situ ya? Ada yang nggak di situ ya pasti ya? Nggak di sini. Iya, total berapa Pak kalau dihitung? Ada banyak udah. Belasan sampai? Ada 19. Iya. 19. Itu semuanya punya story? Punya. Jadi niatnya tuh memang suatu saat pengen bikin kelas penulisan yang dikasih mesin tik satu-satu untuk dikumin gitu. Karena kan kita ketika mulai menulis, kalau misalnya saya bikin kelas menulis nih, kadang bikin kelas menulis. Nah, adalah orang pertama itu adalah gimana sih cara mulai nulis, apa sih ide yang mesti dituangin awal-awal. Nah, ternyata setelah saya bolak-balik ngajar gitu,
ternyata kendala orang untuk mulai menulis itu adalah terlalu banyak mikir. Oke. Kedua, karena ada tombol backspace. Oh ya, betul. Nah, silakan saya kasih mesin tik, saya kasih Anda waktu 15 menit, mulai nulis sekarang tanpa mikir. Karena gini, tulisan draft pertama itu selalu pakai hati. Draft kedua baru pakai ini. Ayah saya pernah, kamu kalau buka puasa, yang kamu beli apa duluan gitu? Mana? Apakah dendeng balado? Apakah cendol? Apakah air putih? Ambil cendol dong. Kenapa? Karena itu yang paling enak. Nah, mulailah menulis dari yang paling enak. Gitu. Jadi, atau sebaliknya, dari yang paling gak enak. Gitu. Jadi nggak usah disimpan deh. Mulai aja langsung. Wira negara kebakaran jenggot karena rokoknya jatuh. Wah, adegannya udah jadi nggak usah lah ditahan-tahan pada suatu hari. Seperti opening kisah-kisah dongeng ya. Ya, jadi ini itu nanti punya mesin tik kalau udah banyak bikin kelas menulis kayak gitu. Oh, nice. Dan sampai sekarang tetap ya berkontennya adalah kertas-kertas mesin tik. Kadang ada yang dibakar ya Pak ya. Ada yang di bentuk gitu-gitu, dan itu sudah cukup menjadi tren di kalangan para penulis memainkan quotes dengan background yang ganti-ganti juga ya Pak sekarang ya. Jadi backgroundnya tuh disesuaikan sama isi ceritanya. Nah itu setidaknya tidak menggambar gitu, jadi nggak susah. Dan untuk kenyamanan bermedia sosial sendiri, nah sekarang sebagai masyarakat umum nih Bapak. Kalau sebagai masyarakat umum, sosial media itu kita nggak kedengeran. Bagus banget. Satir. Bagus. Jadi kalau Anda menggunakan sosial media sebagai masyarakat umum, baiknya sih. Nah, bagus banget. Aduh ya ampun. Ini bisa ditelaah tapi takutnya belandrang kebablasan gitu loh Pak. Ngerti gak sih?